Malam itu di sebuah rumah tua peninggalan Belanda di Yogyakarta, seorang mahasiswi arkeologi bernama Raras menemukan sebuah kotak kayu jati hitam di gudang museum. Kotak itu berdebu, berbau tanah, dan di segelnya terukir aksara Jawa kuno. Saat ia membukanya terlihat sebuah jepitan rambut emas dengan ukiran naga dan bunga melati. Indah, tapi dari jepitan itu keluar aroma besi berkarat bercampur amis darah. Sejenak, Raras merasa ada bisikan di telinganya. "Sing nyekel iki, ora bakal selamat." Siapa yang memegang ini tidak akan selamat. Raras membawa jepitan itu ke rumah kosnya. Teman-temannya memuji keindahan benda itu, tapi salah satu temannya, Dinda, tiba-tiba mimisan deras. Hanya setelah menyentuhnya sebentar. Raras penasaran lalu mencari catatan kuno di perpustakaan. Ia menemukan sebuah bab dalam naskah berusia ratusan tahun yang menceritakan seorang putri keraton bernama Sekar Arum. Konon Sekar Arum dipaksa menikah dengan seorang adipati yang kejam. Malam sebelum pernikahan, ia menusukkan jepit rambut emas itu ke lehernya sendiri. Darahnya membasahi jepitan dan ia bersumpah bahwa siapapun yang memilikinya akan ikut merasakan nasib tragis, kematian yang perlahan, penuh penderitaan. Sejak saat itu, jepitan tersebut menghilang hingga ditemukan kembali oleh Raras. Malam berikutnya, Raras terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan di kamar kosnya. Suara itu lirih, seolah dari sudut gelap ruangan. Ia menoleh dan di kaca kecil dekat meja belajarnya terlihat bayangan perempuan bersanggul dengan darah menetes dari rambutnya. Bayangan itu menatap Raras dan berkata, "Wes wayahe, gantian kowe sing ngrasa. Sudah waktunya, sekarang giliranmu yang merasakan." Teman-teman Raras pun mulai mati satu persatu dengan cara aneh. Dinda ditemukan di kamar mandi dengan wajah membiru seolah dicekik. Rio, teman sekelasnya, meninggal setelah terjatuh dari motor, padahal jalan lurus dan tak ada hambatan. Di saku jaketnya ditemukan helai rambut panjang yang bukan miliknya. Semakin lama, Raras merasa tubuhnya berat, nafasnya sesak, dan selalu melihat bayangan perempuan keraton berwajah pucat mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu malam, Raras bermimpi berada di dalam keraton tua. Di hadapannya berdiri Putri Sekar Arum, mengenakan kebaya merah berlumuran darah. Ia memegang jepit rambut emas itu. Dengan tatapan penuh dendam, sang putri mendekat dan menusukkan jepit itu ke kepala Raras. Raras terbangun dengan teriakan keras. Saat bercermin, ia melihat jepit rambut itu kini menancap di rambutnya sendiri seolah sudah menyatu dengan kepalanya. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Setiap kali mencoba, darah menetes dari kulit kepalanya. Seminggu kemudian, kamar kos Raras diketuk oleh pemilik kos. Saat pintu didobrak, mereka menemukan tubuh Raras kaku di lantai. Wajahnya membiru dan darah mengalir dari kepala. Di rambutnya masih tersemat jepit emas Jawa kuno yang berkilau seakan puas setelah merebut nyawa baru. Sejak hari itu, jepitan rambut itu menghilang lagi. Konon, ia akan muncul kembali ketika ada orang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk membangunkan kutukan Putri Sekar Arum.